Halo guys. Seperti biasa, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang sejarah. Pasti teman-teman tidak lupa dengan saya, yaitu Rosita Manali. Seperti judul besar yang tertera di layar, yaitu mengenai perjuangan Irian Barat. Bagi teman-teman yang penasaran, yuk simak video saya setelah PPT berikut ini. See you next time guys. Kepada teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebelum mendengarkan penjelasan saya mengenai perjuangan Irian Barat. Terima kasih. Halo guys, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Rosita Manalu dengan NIM 1905112708 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan sebuah topik sejarah mengenai perjuangan Irian Barat, di mana dosen pengampu saya adalah Bapak Nurdiansyah MPD. Di mana salah satu hasil konferensi meja bundar adalah bahwa kedudukan Irian Barat akan ditentukan selama-lamanya 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Namun, dalam kenyataan Belanda tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan masalah Irian Barat dengan RI. Sehingga ada beberapa upaya yang ditempuh dalam penyelesaian masalah Irian Barat. Yang pertama, perjuangan melalui jalur diplomasi. Di mana sejak masa demokrasi liberal, setiap kabinet mencantumkan program mengenai pembebasan Irian Barat dari kabinet Natsir hingga kabinet Juanda, di mana dari jalur diplomasi ini ditempuh oleh pemerintah Republik Indonesia dalam pengembalian Irian Barat yang diantaranya terdiri dari yang pertama, konferensi tingkat menteri dalam rangka Uni Indonesia Belanda, di mana diadakan pada tanggal 24 Maret 1950 dengan keputusan pembentukan sebuah komisi yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia dan Belanda. Yang kedua, adanya konferensi Asia Afrika di Bandung, di mana atau disingkat dengan KAA, di mana KAA ini diadakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 yang dihadiri oleh 29 negara dari Asia dan Afrika. Yang dimana pada kesempatan itu Indonesia memanfaatkan momen KAA sebagai wahana untuk mencari dukungan dalam rangka membebaskan Irian Barat. Yang kedua, adanya pembatalan perundingan KMB, yang dimana pada tanggal 3 Mei 1956 Indonesia secara sepihak membatalkan hubungan dengan Belanda berdasarkan perundingan KMB dengan nomor 13 tahun 1956. Yang keempat, adanya diplomasi melalui PBB, yang dimana untuk pertama kalinya Indonesia mengajukan masalah Irian Barat dalam sidang umum PBB pada tahun 1954, yang dimana usulan ini agar PBB sebagai badan internasional yang menggalang persatuan bangsa-bangsa di dunia dapat membantu menyelesaikan masalah Indonesia Belanda tentang Irian Barat. Namun usulan Indonesia tidak mendapatkan dukungan, yang berarti negara lain anggota PBB, yang dimana akhirnya Indonesia berkesimpulan PBB tidak mampu membantu menyelesaikan masalah Irian Barat dan memutuskan untuk mencari jalan yang lebih konfrontasi. Yang kedua, adanya perjuangan melalui konfrontasi, di mana akibat upaya penyelesaian damai masalah Irian Barat tidak berhasil, maka pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia menempuh jalan konfrontasi dengan Belanda dalam upaya penyelesaian Irian Barat melalui kekuatan militer maupun ekonomi. Yang dimana bentuk-bentuk konfrontasi ini terdiri dari yang pertama, aksi mogok para buruh, di mana pemogokan total oleh para pekerja pada perusahaan Belanda terjadi pada tanggal 2 Desember 1957, di mana pemogokan buruh ini diikuti dengan munculnya pelanggaran pemerintah RI tentang peredaran semua terbitan dan cetakan yang menggunakan bahasa Belanda serta larangan penerbangan KLM untuk mendarat dan terbang di wilayah Indonesia.
Yang kedua, adanya pemutusan hubungan konsulat, yang dimana pada tanggal 5 Desember 1957 semua kegiatan perwakilan konsuler Belanda di Indonesia diminta oleh pemerintah untuk dihentikan. Yang ketiga, adanya nasionalisasi perusahaan milik Belanda di Indonesia, yang dimana aksi pengambilan perusahaan milik Belanda di Indonesia dilakukan secara spontan oleh rakyat Indonesia dan para buruh Indonesia yang bekerja pada perusahaan milik Belanda dengan semakin buruknya hubungan Belanda dan Indonesia, di mana untuk menjaga ketertiban pengembalian perusahaan Belanda di Indonesia ini, pemerintah RI mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1958 yang terdiri dari yang pertama, Netherlands Handel Maatschappij NV yang diganti menjadi Bank Mark yang diganti menjadi Bank Dagang Negara pada tahun 1957. Yang kedua, adanya Bank Eskomton milik Belanda di Jakarta pada tanggal 19 Desember 1997. Yang ketiga, perusahaan Philips dan KLM yang dilakukan di Jakarta pada bulan Desember 1957. Yang keempat, adanya pembentukan pemerintahan sementara Irian Barat, di mana pembentukan pemerintahan sementara ini di Sausiu pada tanggal 17 Agustus 1956 merupakan program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua, di mana sebagai gubernur pertama ditunjuk Sultan Tidore yaitu Zainal Abidin Syah, yang pelantikannya dilakukan pada tanggal 23 September 1956, yang dimana Provinsi Irian Barat meliputi wilayah Irian Barat yang masih diduduki Belanda ditambah dengan daerah Tidore, Oba, Weda, Petani, dan Wesel di Maluku Utara. Yang kelima, adanya pemutusan hubungan diplomatik. Dalam pidatonya yang berjudul Jalannya Revolusi Kita Bagaikan Malaikat Turun dari Langit atau JAREK pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1960, Presiden Soekarno memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda sebagai tanggapan atas sikap Belanda yang dianggap tidak menghendaki penyelesaian damai masalah Irian Barat, yang mana reaksi Belanda dengan tindakan pemerintah RI diantaranya membentuk Dewan Papua yang bertugas menyelenggarakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Barat. Yang kedua, menyampaikan usul yang Sidang Umum PBB tahun 1961. Dan yang terakhir, Belanda tanpa persetujuan PBB membentuk negara boneka Papua. Yang keenam, adanya perjuangan melalui Trikora, di mana lahirnya Trikora atau Tri Komando Rakyat adalah melalui proses pembentukan Dewan Pertahanan Nasional tanggal 11 Desember 1961 yang dalam sidangnya pada tanggal 14 Desember 1961 merumuskan Trikora atau Tri Komando Rakyat, yang dimana pertimbangan dipilihnya Yogyakarta dan tanggal 19 Desember sebagai tempat dan waktu penyampaian Trikora adalah usulan Muhammad Yamin dengan pertimbangan bahwa pada tanggal 19 Desember 1948 di kota Yogyakarta terjadi aksi militer Belanda II, di samping mengenai usaha pengusiran Belanda dari Jakarta oleh Sultan Agung tahun 1628 dan 1629. Adapun isi Trikora yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum memperjalankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Yang kedua, adapun sambutan atas Trikora, di mana terdiri dari dua. Yang pertama, sambutan dari luar negeri, di mana dunia internasional menyerukan agar Trikora dihentikan karena dunia merasa cemas apabila Belanda dan Indonesia terlibat perang. Yang kedua, adanya sambutan dari dalam negeri, yang dimana rakyat Indonesia merasa puas atas perumusan Trikora. Berikutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan Trikora, yang dimana untuk melaksanakan Trikora telah dibagi untuk melaksanakan Trikora atau Tri Komando Rakyat diambil langkah-langkah yang diantaranya membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 2 Januari 1962 dengan Panglima Komando adalah Mayor Jenderal Soeharto, yang dimana tugasnya terdiri dari dua. Yang pertama, adanya
merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi-operasi militer dengan tujuan mengembalikan wilayah Provinsi Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah RI. Yang kedua, mengembalikan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat sesuai dengan taraf-taraf perjuangan di bidang diplomasi, yang dimana berusaha supaya dalam waktu singkat-singkatnya di wilayah Provinsi Irian Barat dapat secara de facto diciptakan daerah-daerah yang bebas atau diduduki unsur-unsur kekuasaan atau pemerintahan RI. Di mana dalam Komando Mandala ini merencanakan operasi-operasi pembebasan Irian Barat dalam 3 fase. Yang pertama, fase infiltrasi atau sampai akhir 1962, yang dimana masukkan 10 kiombik ke sekitar sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto. Yang kedua, fase eksploitasi yang mulai pada tahun 1963, yang dimana mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting. Yang ketiga, adanya fase konsolidasi yang terbentuk pada awal 1964 yang menegakkan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat. Yang keempat, adanya tanggapan masyarakat atas perjuangan pengembalian karena kesungguhan perjuangan bangsa Indonesia dalam pengambilan mendapat simpati dari diplomat Amerika Serikat Edward Bunker. Beliau mengajukan usul yang terkenal dengan nama Rencana Bunker yang isinya adalah yang pertama, pemerintah Irian Barat harus diserahkan kepada RI. Yang kedua, sesudah sekian tahun di bawah pemerintahan RI, rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menentukan pendapatannya untuk tetap di RI atau memisahkan diri. Yang ketiga, pelaksanaan penyerahan Irian Barat akan selesai dalam waktu 2 tahun. Dan yang terakhir, untuk menghindari terjadinya pemberontakan antara kekuatan Indonesia dan Belanda, diadakan masa peralihan di bawah pemerintahan PBB selama 1 tahun. Di mana peralihan di bawah pemerintahan PBB selama 1 tahun ini merupakan rencana Bunker yang disambut oleh pemerintah. Rencana Bunker tersebut disambut baik oleh pemerintah Republik Indonesia. Sebaliknya, Belanda terang-terangan menolak rencana tersebut sehingga pemerintah Republik Indonesia menyiapkan operasi besar-besaran yang disebut dengan Operasi Jaya Wijaya. Situasi yang semakin memanas membuat Presiden Amerika Serikat yaitu John F. Kennedy turun tangan membujuk Belanda agar mau menerima RI akan mendekat pada Rusia, di mana sebagai gantinya Amerika Serikat akan memberi bantuan ekonomi pada Belanda. Seruan Presiden Amerika Serikat membuahkan hasil dengan ditandatanganinya perundingan New York pada tanggal 15 Agustus 1962 dengan Menteri Luar Negeri Subandrio mewakili pemerintah Republik Indonesia dan Van Royen dan Sherman mewakili Belanda serta dilaksanakannya oleh Sekjen PBB dan Bunker, di mana isi perundingan di New York terdiri atas 7. Yang pertama, selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 1962 pemerintah sementara PBB yaitu UNTE atau United National Temporary Exclusive Authority akan tiba di Irian Barat. Yang kedua, pemerintah sementara PBB akan memakai tenaga-tenaga Indonesia baik sipil maupun alat-alat keamanan. Yang ketiga, pasukan-pasukan Indonesia yang sudah tiba di Irian Barat tetap tiba di Irian Barat tetapi berstatus di bawah kekuasaan pemerintahan sementara PBB. Yang keempat, angkatan perang Belanda berangsur-angsur akan dikembalikan. Yang kelima, antara Irian Barat Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas. Yang keenam, pada tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB. Dan yang ketujuh, permulaan anggota sipil dan militer Belanda sudah harus diselesaikan pada tanggal 1 Mei 1963. Berikutnya, adanya penentuan pendapatan rakyat atau Papera di Irian Barat, yang dimana penentuan pendapatan Papera ini ditempuh melalui 3 tahap. Yang pertama dimulai pada tanggal 24 Maret 1969 berupa konsultasi dengan Dewan Kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelamatan Papera. Yang kedua, tahapan pemilihan anggota Dewan Musyawarah Papera yang berakhir pada bulan Juni 1969.
Dan yang ketiga, pelaksanaan Papera yang dilakukan di kabupaten mulai tanggal 14 Juli dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969. Demikian penjelasan saya mengenai perjuangan Irian Barat. Terima kasih, selamat siang dan bye-bye. Jangan lupa like, komen, dan